Selamat pagi Pak Fat. Pagi Yuli, pagi my friends. Ya, hari ini kita bahas potensi ini ya dividen dari Big Banks nih. Kan BBCA udah mau bagi dividen. Nah, BMRI, BBRI, BBNI seperti apa nih Pak Fat? Silahkan diulas. Oke, jadi kemarin itu RUPS-nya BCA sudah ibaratnya sudah ditentukan ya pembagian dividennya dan kita pasti akan mendengar jadwal cum date-nya kira-kira kapan. Normalnya sih 1-2 hari dari RUPS ya, dan kalau dilihat bisa aja kemungkinannya pembayaran dividennya itu atau cum date-nya, cum date-nya itu di sebelum libur lebaran ya. Nah, gimana untuk potensi big banks yang lain? Jadi kalau berdasarkan jadwal RUPS untuk BRI itu yang terdekat di 24 Maret ya, setelah BRI 24 Maret, Bank Mandiri 25 Maret, dan BNI 26 Maret. Jadi saat ini pasti pasar berekspektasi untuk pembagian dividen untuk big banks ini nih. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya dalam keadaan sekarang, apakah kita harus berharap sepenuhnya dengan pembagian dividen ini atau mungkin ada sudut pandang lain yang bisa my friends perhatiin. Jadi saya mau coba share terlebih dahulu nih my friends, sebentar ya. Oke. Ini jadi report terakhirnya dari Maybank Sekuritas tentang saham-saham perbankan. Ini 10 Maret ya, terakhir rilis. Saya nggak mau ngebahas dari sisi target harganya ya, my friend. Tolong jangan fokus sama target harganya, karena kalau misalnya dilihat dari saham-saham perbankan ini, mayoritas udah pasti ngasih potensi upside di atas, kayak double digit lah ya, rata-rata bahkan dari 30% nih kalau dilihat dari penurunan harga sekarang dan potensi harga target harganya gitu. Dan mungkin yang mau saya garis bawahi juga, target harga ini bisa berubah nanti ke depannya apabila terjadi perubahan-perubahan yang sifatnya signifikan yang bisa berpotensi mempengaruhi kinerja ke depannya. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini sebenarnya dari potensi dividen yield-nya, tapi kalau my friends perhatiin, ini yang mau saya garis bawahi yang tahun 2025 sama 2026 nih. Kita nggak ngebahas 2026 ya, maaf, di 2025. Jadi kalau membahas dividen yield, dividen BCA yang kemarin diputuskan itu adalah hasil kinerja 2024 ya. Dan apa yang akan terjadi sama pasar saat ini adalah pasar akan mulai mengkalkulasi yang 2024 ya udah masuk hitungan lah ibaratnya. Mereka akan coba mulai menghitung kira-kira kalau di 2025 ini berapa ya potensi dividennya, kira-kira berapa ya dividen payout ratio-nya, dan dengan harga sekarang potensi dividen yield-nya itu berapa sih. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah di harga sekarang itu sudah menarik atau belum sih. Jadi ini adalah beberapa sudut pandang yang akan dipertanyakan sama market dengan keadaan sekarang. Nah, kalau my friends lihat, ini kita coba untuk melihat ke depan ya, karena pengaruh ke harga sahamnya nanti. BCA sendiri kalau misalnya kita lihat dengan potensi kinerja di tahun 2025 dengan di harga kisarannya sekitar 8.900-an, ya ini mungkin beberapa hari yang lalu ya. Jadi dividen yield-nya itu sekitar 2,9% nih my friend. Sedangkan kalau untuk BRI, mungkin bisa dikatakan di antara big banks yang lain, dia yang paling besar ya dividen yield-nya di harga-harga kisaran saat ini tuh di kisaran 7,4%. Bank Mandiri di kisaran 6,9%, BNI di kisaran 6,2%, dan Bank Syariah Indonesia 2,0%. Jadi ini menggunakan referensi harga tanggal 10 Maret, jadi pasti akan ada sedikit perubahan dari si dividen yield-nya. Tapi beberapa hal yang perlu my friends lihat bahwa saat ini untuk big banks terutama yang BUMN ini dividen yield-nya memang bisa dikatakan sangat menarik ya. BNI 6%, Mandiri 6,9%, hampir 7%, bahkan BRI di kisaran 7%. BRIS nggak terlalu besar karena seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, my friend bisa cek bahwa BRIS ini emang kecenderungannya dia lebih mendorong secara pertumbuhan nih my friend. Jadi pertumbuhan itu masih sangat agresif banget. Jadi sangat mungkin sekali laba yang diterima itu dialokasikannya lebih besar untuk laba ditahan dibandingkan dengan untuk yang dibagikan nih. Jadi karena emang untuk mengejar pertumbuhan yang lebih signifikan nih my friends. Nah, baik lagi pertanyaannya, apakah dengan potensi dividen yield sebesar ini untuk kinerja 2025, apakah ini menarik atau tidak? Dan kalau kita ngomongin dari sisi dividen yang akan dibagikan di RUPS nanti gitu ibaratnya, mungkin kita udah bisa ekspektasi angka-angkanya udah terefleksi lah ya di pasar. Ini kan sekarang kan kira-kira nanti di tahun 2025 ini akan seperti apa ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di kisaran saat ini menarik atau tidak? Saya akan coba kasih lihat tampilannya sebentar terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya my friend set ini biasanya yang ngasih lihat gambar grafik tuh Pak Iwan ya, tapi saya juga mau ngasih gambar grafik. Tapi grafik di sini adalah grafik dividen yield ya, my friends ya. Jadi
Di sini ada beberapa saham banking. Kalau misalnya my friends perhatikan, kalau garis yang warna biru itu adalah BCA, garis yang warna hijau itu adalah Bank Mandiri, garis yang berwarna oranye itu adalah BRI, garis yang berwarna ungu magenta lah ini ya, itu adalah BNI. Jadi kalau my friends perhatikan, saya coba tarik gambarnya dari tahun 2020, itu waktu COVID, my friend bisa lihat bahwa dividen yield-nya untuk saham-saham perbankan ini, kecuali BCA, itu memang tertinggi di tahun 2020. Setelah itu dividen yield-nya turun secara signifikan di kisaran tahun 2022 dan berangsur-angsur dividen yield-nya itu mulai naik lagi, bahkan untuk BRI sudah melebihi titik ketika di tahun 2020. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dividen yield ini bisa naik? Dividen yield ini bisa naik satu karena dividennya itu dari sisi pembagiannya itu membesar ya, atau dari sisi dividennya nggak terlalu besar atau sama-sama aja tapi harga turun secara signifikan. Nah, kalau misalnya tanya beberapa bulan terakhir ini kenapa dividen yield-nya itu bisa naik signifikan, jawabannya adalah poin nomor 2 ya. Jadi kalau kita lihat pembagian dividen nggak ada yang kenaikannya signifikan banget, tapi harganya memang turun secara signifikan terutama dalam beberapa bulan terakhir. Ini mengindikasikan dividen yield-nya kalau my friends lihat nih dari sini terus ya naik secara signifikan sampai dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau dilihat secara historis, setiap dia menyentuh setiap yang namanya dividen yield itu dia ibaratnya naik gitu ya, menyentuh titik tertinggi sebelumnya atau menyentuh titik yang sebelumnya lebih tinggi, sangat mungkin sekali potensinya itu dividen yield ini atau chart ini akan mengalami penurunan nih my friends. Nah, pertanyaannya adalah penurunan dividen yield ini nanti ke depannya ini karena apa? Apakah karena memang dividennya mungkin nanti nggak sebesar seperti yang diekspektasikan, berarti kinerjanya menurun dibandingkan 2024, atau harganya yang memang nggak kemana-mana tapi dividennya kecenderungan terus mengalami penurunan nih my friends. Jadi kalau misalnya lihat dari keadaan ini, apa yang harus dilakukan sama my friends dengan saham-saham perbankan saat ini, kalau memang seandainya hanya mengejar pembagian dividen di tahun 2024 yang akan dibagikan dalam waktu dekat ini, mungkin pasar sudah terrefleksi ya. Jadi my friends harus siap-siap nih kalau hanya sekedar mengejar dividen, kalau nanti tiba-tiba harganya mengalami penurunan lagi, mungkin dividen yang diterima itu nggak sebesar dengan penurunan harganya. Itu satu hal yang harus diperhatikan. Makanya tadi kalau tadi dengerin katanya Iwan, dia bilang udah lama nih nggak rekomen saham banking, terutama BRI, tiba-tiba saya mau rekomen lagi nih, emang karena ada perubahan chartnya. Jadi lebih tendensi itu emang lebih trading jangka pendek aja gitu ya. Terus kalau misalnya, oh enggak kok, saya mau ngejar dividen jangka panjang kok, karena saya lihat nih yield-nya juga udah bagus-bagus, kayak BRI udah 7%-an lebih gitu ya, yang tadi diproyeksikan sama Maybank Sekuritas. Ya, tapi harus ingat kalau memang my friends niatnya mengejar dividen yang memang untuk jangka panjangnya ini harus siap ya dengan volatilitas mungkin dalam beberapa waktu ke depan gitu. Kalau tiba-tiba nanti terjadi penurunan yang lebih signifikan, sangat mungkin sekali potential loss-nya itu lebih gede daripada dividen yang diterima. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah kalau seandainya my friends strateginya mengejar dividen yang akan dibagikan dari kinerja 2024 dari hasil RUPS nanti, berarti my friends harus siap nih kalau ternyata nanti dividen yang diterima mungkin lebih kecil dibandingkan dari potential loss-nya, karena bisa aja pergerakan harganya masih sangat-sangat volatile banget. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya my friends lihat bahwa oh secara dividen yield ini udah oke kok, saya emang niatnya buat jangka panjang. Ingat ya, jangka panjangnya itu nggak bisa hanya beberapa bulan nih my friends. My friends harus siap dengan kategori jangka waktu investasi itu 3-5 tahun. Jadi nggak bisa nih kita ngomongnya hanya sementara waktu aja. Nah, kalau seandainya kira-kira kapan ya entry point yang lebih bisa lebih maksimal gitu, kira-kira kita bisa kapan bisa lebih benar-benar belinya dalam jumlah yang lebih besar gitu. Ada baiknya kita menunggu nanti setelah hasil RUPS-nya ya, karena di RUPS ini kita mungkin akan mendengar beberapa agenda yang lain. Terus juga nanti mungkin setelah Lebaran kita juga akan melihat indikator-indikator ekonomi lain yang memang memperlihatkan kinerja saham-saham perbankan ini kira-kira akan seperti apa. Karena per sekarang ini kita hanya baru tahunya itu baru 1 bulan. 1 bulan ini belum memberikan gambaran apa-apa nih my friends. Dan sebagai catatan, kalau kita mau tahu kinerja bulanan di bulan Februari ini, kita nanti tuh baru tahunya nanti pas kita lagi menjelang libur Lebaran ya, atau mungkin pas nanti lagi RUPS-nya saham perbankan. Tapi kalau ternyata nanti mau lihat full kuartal 1, kita baru dengar itu nanti di bulan April atau mungkin akhir-akhir April setelah libur Lebaran. Jadi
mungkin pergerakannya masih volatile ya, sampai erupsi nanti, sampai nanti rilis kuartal 1. Jadi my friends harus benar-benar posisiin kira-kira time frame-nya mau seperti apa dan yang mau dikejar itu dividen atau potential gain-nya. Itu mungkin dari saya Yul, semoga bisa ngasih insight. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Baik, terima kasih Pak Fat atas insight-nya nih terkait big banks ya, yang akan membagikan dividen nih. Dari sisi chart tadi dividen yield-nya di-share sama Pak Fat memang trennya meningkat ya. Jadi tapi kalau misalnya my friends tadi setelah saya coba rangkum, kalau memang my friends strateginya itu mengejar dividen, ada potensi dividen yang didapat itu mungkin lebih kecil daripada potential loss-nya. Karena pergerakan harganya masih volatil nih my friends ya. Jadi lebih cocok untuk kalau my friends tradingnya jangka pendek dulu seperti itu. Nah,